Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Brahmana, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga Universitas Negeri Surabaya. Pada program Bisnis dan Pemasaran, pada hari ini saya siap melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat booking di SMA Tunas Daud Denpasar pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan mengambil materi menentukan ide dan peluang usaha. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya semuanya ya. Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjut lagi pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu sebelumnya dengan doa, supaya kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, ada Carmen ya. Ya, silakan Carmen pimpin doa kita. Silakan berdiri. Hari ini apakah semuanya hadir anak-anak? Absen 2 orang, Miss. Ada yang tidak masuk? 2 orang ya? 2 orang, Miss. Niko sama Surya. Niko dengan Surya. Ya, Miss. Kenapa Niko? Niko dia izin, si Surya sakit, Miss. Oh, Surya sakit. Ya, Niko izin ya, Surya sakit. Semoga Surya juga sembuh ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Miss akan melakukan absensi. Nah, untuk absensinya, anak-anak semua sudah ada di link Google Form. Nah, Miss akan kirimkan link Google Form-nya. Silahkan diisi absensinya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita yang berikutnya, nah masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang lalu? Nah, pembelajaran kita yang lalu kita membahas tentang apa? Masih ingat? Masih ya? Masih ya? Pelajaran kita yang lalu tentang apa? Oke, Letis. Tentang kerajinan pasar lokal, Miss. Baik, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita berikutnya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, nah di sini kita belajar, ya, kita harus semangat. Kenapa? Supaya ketika kita mengikuti pembelajaran, apa yang disampaikan oleh guru, kita bisa simak dan kita bisa terima dengan baik. Lalu, nah kemudian hari, apa yang kita terima hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, bisa kita manfaatkan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss akan melatih kefokusan kalian dan melihat kalian sudah siap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Miss akan melakukan sedikit ice breaking, nah untuk melatih kefokusan kalian untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi ada sedikit permainan kecil. Nah, permainannya seperti ini. Kalau Miss katakan 1, kalian lakukan tepuk tangan sekali. Ya, sebelah kiri. Kalau Miss katakan 2, kalian lakukan tepuk tangan 2 kali kanan kiri. 1, 2. Jika Miss sebutkan 5, kalian lakukan tepuk tangan seperti ini. Oke, siap? Paham? Jelas ya? Baik, kita lakukan. Konsentrasi. Kita mulai. 1, 2,
3, 5. Oke, ternyata masih ada yang salah. Sebelum kita masuk materi, Miss Ana akan melihat dulu sejauh mana kemampuan kalian setelah kalian membaca materi yang sudah ada di link, ya. Miss akan melakukan pretest di awal dulu, ya. Nah, untuk pretestnya itu ada di link Google Form, Miss Ana akan kirimkan. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, sebentar Miss akan tampilkan materi lewat media pembelajaran. Miss akan membukakan PPT-nya, ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Febri, sudah terlihat? Sudah, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, ya, PKWU. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasarnya itu diambil dari 3.1, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada sekitar, pasar lokal, meliputi kebutuhan dan keinginan lingkungan, ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya kita masuk kepada indikatornya. Nah, indikator dari pembelajaran kita hari ini adalah 3.1.4, yaitu menentukan ide dan peluang usaha yang tepat untuk dikembangkan di pasar lokal. Selanjutnya, indikator yang berikutnya yaitu kita akan merancang, ya, 4.1.2. Kita akan merancang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ini indikatornya, ya anak-anak, ya. Berikutnya kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mempelajari materi ini nanti ada yang diharapkan dari anak-anak semuanya. Nah, apa yang mau kita capai? Nah, yang pertama nanti lihat gambar berikut ini. Coba perhatikan, kira-kira ini gambar apa ya? Sedang nanti kuburan. Orang yang sedang sembahyang di pura tanah. Sembahyang di pura tanah lot. Ya, kira-kira ini di mana ya? Di tanah lot. Tanah lot itu di mana ya? Di Bali. Sekarang dari gambar berikut ini, nah, coba perhatikan, ada pertanyaan, ya. Ide dan peluang usaha apa yang bisa kamu rancang dan kembangkan jika dikaitkan dengan lingkungan sekitar dan pasar lokal? Kita tinggal di Bali, ya. Nah, Miss berharap pertanyaan ini jadi pemikiran buat kita. Nanti tolong pikirkan jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi kita. Jadi materi pembelajaran kita yang berikutnya kali ini adalah menentukan ide dan peluang usaha. Perhatikan gambar di sebelah. Kira-kira mereka sedang apa ya? Keji sama Bel. Kita sedang diskusi gitu. Seperti mereka sedang berdiskusi. Oke, berdiskusi. Baik, nanti kita akan diskusi juga. Nah, materi kita adalah ide dan peluang usaha. Sekarang, pernah gak dengar ide usaha dan peluang usaha? Pernah dengar ide usaha? Pernah ya? Pernah ya? Oke. Kira-kira apa sih ide usaha itu? Yuk, siapa yang mau kasih pendapat? Silakan angkat tangan. Ya, Kezia. Ide usaha itu gambaran singkat mengenai usaha yang akan dibuat. Gambaran singkat
tentang usaha yang akan dibuat atau dikembangkan. Gitu ya. Oke, good, bagus. Ada yang lain? Misalnya ide usaha itu adalah gagasan-gagasan di mana gagasan-gagasan ini kedepannya akan dipakai untuk membuat usaha. Sedangkan peluang itu istilahnya seperti pelengkapnya, di mana si pengusaha itu akan melihat celah-celah di mana dia bisa membuat usaha di situ. Oke, good, bagus sekali ya. Ide usaha, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat banyak gambar ya. Nah, ini gambar-gambar apa saja sih ini? Pernah lihat nggak? Pernah nggak kamu temukan gambar? Nah, tadi kalian sudah menyampaikan apa sih itu ide usaha. Lalu kemudian ada peluang usaha. Lalu apa lagi itu peluang usaha? Kira-kira peluang usaha itu apa? Ya, Federli, silakan. Jadi peluang usaha itu kayak kesempatan yang muncul buat orang yang punya bisnis biar kayak mereka bisa maju. Kesempatan yang muncul ketika orang mengembangkan sebuah usaha. Oke, kesempatan berarti peluangnya mungkin akan menghasilkan nilai yang besar seperti itu ya Federli ya. Oke, bagus, terima kasih Federli. Ya, sekarang kita lihat apa sih ide usaha itu? Seperti yang kalian sampaikan tadi, ide usaha itu adalah gambaran singkat yang tepat mengenai usaha yang hendak kita rintis, yang hendak kita dirikan, yang hendak kita bangun atau kita kembangkan. Itu anak-anak, ide usaha. Lalu, apa itu peluang usaha? Peluang usaha itu adalah peluang atau kesempatan ya yang muncul dari sebuah kegiatan usaha. Jadi kita harus jeli melihat peluang usaha. Baik, sekarang kita akan lihat ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu seperti apa. Artinya peluang usaha yang memiliki peluang cukup besar, berpotensi. Nah, kira-kira apa ya ciri-cirinya? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan, Radit. Menurut saya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu salah satunya adalah bukan hanya sekedar mempunyai ambisi yang kuat, tetapi mempunyai bukti yang nyata. Bukan hanya Sekedar mempunyai ambisi yang kuat, sekedar ambisi yang kuat, tetapi mempunyai bukti yang nyata. mempunyai bukti yang nyata. Oke, good, bagus. Yang berikutnya, kira-kira apa sih ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Oke, silakan, Jason. Ciri peluang usaha yang potensial saya itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Memiliki nilai jual yang tinggi, berarti dia ada nilainya ya. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira? Ya, Anya, ini yang di depan semua ya. Menurut saya itu bisa jadi kayak bisa bertahan lama atau pakai bersaing di pasar. Bisa bertahan lama, ya, mampu bersaing. Artinya nggak hanya sesaat seperti itu ya, Anya ya. Tetapi dia bisa berkelanjutan, ya, bertahan lama di pangsa pasar. Oke. Sekarang kita lihat dulu, apa sih ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Nih, yang pertama, bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata, ya. Jadi ketika kita punya ide, peluang, lalu kita melihat sebuah peluang usaha, kemudian kita merancang. Jadi tidak hanya sebatas kita merancang, tetapi kita harus bisa mengaplikasikannya, ya, di kehidupan nyata. Oke, kemudian yang berikutnya mempunyai nilai jual tinggi, artinya peluang usaha yang kita rancang, yang kita buat, yang akan kita kembangkan, baik itu kita menghasilkan barang ataupun jasa, itu memiliki nilai, ada nilainya. Tapi kalau kita menghasilkan sesuatu tidak memiliki nilai, nah itu artinya sama saja ya, nggak ada hasilnya seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga, bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Bertahan lama di pasar, ya, berkelanjutan, tidak hanya sebentar, tidak hanya sesaat. Selanjutnya kita lihat skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan anak-anak.
Jadi kalau peluangnya itu besar, kemungkinan dia akan berkembang secara terus-menerus dan usaha itu akan semakin membesar dan kemungkinan bisa memiliki banyak cabang seperti itu, ya. Menentukan dan merancang sebuah ide usaha, kita membutuhkan sebuah analisa namanya. Ada beberapa metode untuk menganalisa sebuah usaha yang akan kita kembangkan, ya. Nah, salah satunya itu adalah menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, apa itu analisis SWOT? Itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Oke. Kalau pernah dengar, kira-kira apa itu strength? Jeremy? Oke. Di SWOT itu ya, strength itu ya. Jadi strength itu adalah kekuatan atau kelebihan dari produk itu. Jadi dalam produk itu ada apa yang diunggulkan di situ. Kekuatan. Ya. Oke. Kekuatan ya, kekuatan dari usaha yang akan dibangun atau dikembangkan. Kemudian weakness, apa weakness? Ya, Anya. Kalau tadi kan Jeremy udah menjelaskan sekarang kekuatan, kalau itu sebaliknya ini ya kelemahan seorang Oke, kebalikannya ya, berarti kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Seperti itu ya. Lalu ada opportunity. Apa itu opportunity? Opportunity itu apa? Opportunity itu buat peluang nggak sih? Soalnya dia kan kayak dapat chance untuk bisnis tersebut, kayak kadang lagi kadang enggak, kayak kesempatan gitu. Oke, ya. Oke. Ya. Oke, satu lagi ada threat. Netis? Jadi threat itu artinya ancaman. Jadi di sini kita menganalisis, misalnya ada hari libur, itu kan berarti semuanya diliburkan, semua proses produksi dihentikan kan. Terus misalnya ada suatu bahan-bahan dari suatu produk, misalnya makanan, dan dimana bahan-bahan yang diperlukan itu musiman atau lagi sedang gagal panen, jadi terhambat di mahal. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih strength? Itu adalah kekuatan. Apa sih kekuatan dari usaha yang akan kita kembangkan? Ya. Oke, kemudian ada weakness, itu kelemahannya. Ya, apa sih kelemahan dari usaha yang akan kita kembangkan atau kita bangun? Kemudian itu ada opportunity, itu adalah peluang. Peluangnya bagaimana? Oh, ini punya peluang besar atau tidak? Ya, lalu peluangnya dari segi mana? Ya, kemudian ada itu ancaman. Ya, ancamannya bagaimana? Ancaman dari usaha kita, oh mungkin gampang ditiru. Ya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini langkah yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisis peluang usaha. Ya, kita bisa menggunakan salah satu analisis SWOT namanya. Nah, baik, sekarang Miss akan memberikan tugas, ya, tugas kelompok. Nah, jadi tugas kelompoknya itu adalah, oke, bisa kalian jelaskan dulu. Jadi, anak-anak kalian diminta untuk menentukan ide dan peluang usaha di pasar lokal tentunya. Ya, kita ada di mana? Kita tinggal di Bali. Nah, dengan menggunakan ketentuan perencanaan usaha, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah dari hasil kegiatan, nanti kalian mengidentifikasi dulu di kelompok kalian masing-masing, ya, ide dan peluang usaha. Setelah kalian mengidentifikasi, ya, mencari tahu kira-kira ide peluang usaha apa yang bagus untuk dikembangkan, lalu pilih, tentukan salah satu, ya. Kemudian yang kedua, nanti susunan perencanaan usaha tersebut. Setelah kalian memilih salah satu ide dan peluang usaha, kalian
susun perencanaan usahanya dengan memperhatikan ketiga poin ini. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Kemudian yang kedua itu deskripsi produknya seperti apa? Kemudian analisis SWOT-nya seperti apa? Ya. Nah, lalu nanti buatlah presentasi itu menggunakan Canva. Lalu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Sampai di sini jelas? Jelas. Sekarang kita mau bentuk kelompok dulu. Ya, kita bentuk 3 kelompok saja. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini, lalu kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, nanti silakan ditentukan kelompoknya masing-masing dan ditentukan ketuanya. Ya, sekarang silakan bergerak. Ya, atur posisi tempat duduknya. Ya, Miss berikan waktu 2 menit saja untuk membentuk kelompok. Ya, silakan dimulai. Oke, misalkan nah, nanti LKPD-nya di sini ada petunjuk pengerjaannya. Silakan nanti dibaca petunjuk pengerjaannya. Kemudian untuk kelompok satu tadi di sini ya. Siapa ketuanya yang dipilih? Oke, kelompok 2? Anya. Kelompok 3? Oke, ketuanya Grace ya. Oke. Nah, kelompok 1 silakan ketuanya diambil. Kelompok 2, kelompok 3 silakan diambil LKPD-nya. Sekarang silakan dibaca petunjuknya dan mulai dikerjakan ya. Silakan berdiskusi. Bolpen. Ya. Cari sumber informasi sebanyak mungkin. Ya, kalian bisa searching menggunakan gadget kalian, HP, laptop atau dengan tabnya juga. Ya, silakan lakukan tugas kelompoknya. Miss berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti setelah ini Miss akan memberikan kalian tugas untuk mempresentasikan tugas diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ya, sembari kalian mengerjakan, Miss juga akan melakukan penilaian. Ya, jadi di sini ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Ya, jadi ketuanya mohon dikoordinir diskusi kelompoknya. Dikerjakan, Miss akan melakukan penilaian ya. Memiliki motif yang berjalan. Kamu hadir. Di mana? Kelompok 2 di analisis nih. sampai di analisis. Ya, silakan dilanjutkan ya. Iya, siap. Dapat berat. Banyak ke saya. Sudah sampai di mana? Di analisis SWOT. Analisis ya. Oke, perhatikan waktunya ya. Waktunya lagi 5 menit. Setelah ini kita akan lakukan presentasi di depan kelas. Akan undang dari kelompok 1 dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Untuk kelompok 1, Miss persilakan.
Halo semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan 5 orang. Ada Meli sebagai ketua, saya Kijia, ada Lepis, Wendy, dan Jesse. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil ide peluang usaha kelompok kami, yaitu tas tradisional Bali atau tas anyaman dengan motif baligrafi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan latar belakang produk yang telah kami analisis. Jadi pada saat ini produk-produk dari Bali seringkali tidak mencantumkan unsur budaya Bali. Salah satunya produk tas anyaman yang merupakan produk kerajinan tangan yang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Kegiatan menganyam tidak memerlukan peralatan yang rumit dan bahan dasarnya pun banyak tersedia di pedesaan. Dengan motif atau gambar yang berhubungan dengan budaya Bali, beberapa contohnya seperti tas anyaman dengan motif barong, bunga jepun, aksara Bali, dan sebagainya. Lalu saya akan membacakan deskripsi dari produk ini. Kami ingin membuat anyaman yang berbeda dari yang biasa ada di pasaran dengan membuat anyaman yang menggambarkan budaya Bali. Contohnya seperti motif baligrafi, serta beberapa motif lainnya seperti gambar barong dan lalu di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Tas anyaman ini memiliki motif yang masih jarang ada di pasaran, dan tas ini terbuat dari plastik daur ulang sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada weakness. Seringkali konsumen tidak tertarik untuk membeli produk daur ulang karena kurang menarik di mata beberapa orang. Oke, selanjutnya ada opportunity. Keinginan wisatawan yang ingin produk berciri khas Bali dan harganya lebih murah karena terbuat dari plastik daur ulang. Dan terakhir ada trend. Banyak pesaing yang menjual produk yang sama tetapi dengan bahan yang lebih berkualitas. Sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan kelompok 2. Halo, nama saya Jeremy Joseph dari kelompok 2. Mau berikan pertanyaan mudah saja. Jadi baligrafi seperti apa akan kalian masukkan di produk kalian? Lalu kenapa kalian sangat yakin sekali produk kalian unggul di pasaran dulu? Padahal itu daur ulang, sedangkan tadi dibilang threads-nya itu banyak yang lebih bagus istilahnya, kualitasnya segala macam. Oke, silakan kelompok 1. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Jeremy. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan baligrafi itu apa. Jadi baligrafi itu merupakan sebuah karya seni yang menggunakan aksara Bali untuk membentuk sebuah gambar. Jadi misalnya bunga jepun. Jadi aksara bunga jepun itu akan digambar membentuk bunga jepun. Nah, keunggulannya apa? Menurut kami produk yang telah kami analisis ini belum ada di pasaran sama sekali. Mungkin kalian semua melihat yang ada tuh kayak misalnya cuma gambar barong doang tapi nggak ada aksara Balinya. Dan terlebih lagi ini menggunakan daur ulang plastik bekas. Jadi selain ramah lingkungan, murah, terus motifnya juga unik. Jadinya menurut kami ini bisa unggul di pasaran. Halo semua, selamat pagi. Jadi hari ini kami mau presentasi tentang produk kami, Dwi Dupa. Ya, ini the group anggota kelompok. Ada saya sendiri, Jeremy Joseph. Lalu di samping kiri saya ini ada Anya, ada Evelyn, ada Andika, ada Agus, dan juga ada Kesia Grace. Ya, sangat mantap sekali. Latar belakang silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dupa itu menjadi salah satu barang yang diperlukan di Bali, dan kita lihat Bali itu memiliki prioritas yang bermat Hindu dan menjadikan barang tersebut sangat banyak minatnya, sehingga kami memanfaatkan limbah bunga jepun yang ada di Bali. Ya, terima kasih Radit. Lalu beralih ke ide usaha. Nah, untuk ide usaha, jadi gagasan atau konsep itu bisa dijadikan untuk menjadi dasar atau sumber untuk menjalankan suatu usaha, dan itu bisa dilakukan dibelakangi dari banyak hal seperti keinginan masyarakat, kebutuhan, potensi sumber daya alam juga, ataupun tren yang lagi hits gitu. Ya, terima kasih Anda. Kita beralih ke deskripsi produk.
inovasi dari produk kami itu kami mencampurkan ekstrak bunga seperti bunga glitter yang sering dijumpai di Bali ke dalam adonan dupa yang menciptakan keharuman dalam dupa. Esens dari bunga glitter dapat kita peras dan campur ke dalam adonan dupa yang akan dibentuk menjadi dupa. Ya, terima kasih Kesialis. Beralih ke analisis SWOT. Untuk strengthnya adalah ramah lingkungan pada menggunakan sisa-sisa atau residu di bunga yang tak mungkin dan tak efektif untuk dimanfaatkan pada produk sektor yang lain. Ya, terima kasih Andika. Sekarang kita beralih ke weakness. Untuk kelemahannya adalah hasil ekstrak yang kurang maksimal karena dari bunga-bunga yang rontok dan tidak terlalu segar. Baik, terima kasih. Masuk ke opportunities. Nah, opportunity-nya sendiri ini dia itu lebih menargetkan ke target orang-orang bawah karena kan bahannya sendiri itu dari bahan daur ulang. Jadi itu bisa memberikan lebih murah dibanding dengan dupa biasanya karena bahan bagusnya. Oke, terima kasih. Dan terakhir ada threads. Nah, threads-nya ini jadi biaya produksinya yang saya bilang tadi harus ditekan karena dupa ini pakai bahan yang didaur ulang. Jadi berbeda dengan dupa biasanya. Jadi kalau dupa biasanya itu wanginya bisa lebih kuat, jadi dupa itu juga nggak bakal kalah gitu loh dengan dupa biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke solusi untuk memecahkan masalah yang ada di produk ini. Nah, diperlukan lebih banyak upaya untuk membuat formula yang lebih baik dengan cara memperkuat dupa yang berbahan daur ulang ini. Jadi kalau formula ini sudah bisa ditemukan, kita bisa buat bau yang lebih tajam, maka produk ini sudah siap bersaing di pasaran. Nah, karena produk ini adalah produk daur ulang, kita bisa jatuhkan istilah harganya di bawah harga rata-rata. Jadi orang-orang bisa cari dupa kita karena dupa kita terkenal murah. Nah, setelah dupa kita sering dipakai, semakin populer, seiring berjalannya waktu, kita akan semakin menguasai pasar. Disitulah kesempatan kita untuk membuat dupa yang kualitasnya lebih baik, dupa premium yang lebih profesional untuk mencakup target pasar yang lebih banyak dan tentunya kita bisa jual dengan harga yang lebih mantap lagi. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan sesi pertanyaan saya buka. Jadi terima kasih sudah memberikan saya kesempatan bertanya. Nah, saya ingin bertanya. Kalian ini kan pakai bunga bekas dari set canang ya? Betul. Nah, saya mau tanya, gimana caranya kalian mengumpulkan bunga-bunga kering itu dari masyarakat kita? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Letis. Jadi ini Letis mempertanyakannya bagaimana caranya kami dapat mengepul bunga-bunga itu kita kumpulkan. Jadi misalnya dari bekas canang, dari jalanan, karena pasti setiap hari itu akan ada bunga-bunga yang rontok lah istilahnya. Nah, di situ kami akan kerahkan langsung tim yang sudah dibuat khusus untuk mengepul bunga-bunga itu, dikumpulkan, dikirim ke pusat pengolahan. Bahkan kalau misalnya kita kurang orang, kita bisa bekerja sama dengan Banjar-Banjar dan dengan tim kebersihan untuk khusus mengumpulkan bunga ini, dan tentunya kita bisa hargai mereka sedikit atas jasa yang sudah diberikan. Seperti itu. Oke. Aku mau izin tanya. Tadi kan kalian bilang dupa itu sering banget dijumpai di Bali dan termasuk barang yang dicuri banget. Sebenarnya fungsi dupa tuh apa aja sih? Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Kezia oleh kelompok 2. Yang lain mungkin silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Satu ya, yang bertanya tentang fungsi dupa ya. Ya, secara singkat, dupa itu berfungsi sebagai sarana prasarana dalam persembahyangan umat Hindu di Bali. Nggak hanya persembahyangan, tetapi juga kayak pancen-pancen sehari-hari mereka memerlukan dupa. Jadi umat Hindu di Bali itu sangat bertergantungan terhadap dupa sebagai sarana persembahyangan mereka terhadap Tuhan mereka. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, nah kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, nah mungkin dari anak-anak dulu ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Silakan.
Oh, ada Letis, silakan Letis. Jadi dari pembelajaran hari ini saya belajar bahwa untuk menentukan sebuah usaha diperlukannya sebuah analisis terhadap ide dan peluang. Jadi sebenarnya itu nggak mudah, jadi nggak sekali satu step muncul, nggak kalau ini kita analisis dari dirinya sendiri, kita mau jual apa dulu kita cari, terus kita analisis dari luar, dari kayak apa yang lagi ngetren sekarang, apa yang lagi dibutuhkan sekarang, permasalahan apa yang ada, sehingga produk yang membutuhkan suatu produk. Oke, ya bagus sekali ya. Nah, lalu ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oh, ada Jeremy. Silakan Jeremy. Ya, jadi ketika kita mau membuat bisnis, membuat usaha itu sebaiknya kita terus lakukan analisis seperti tadi ada analisis SWOT gitu ya. Jadi ini fungsinya supaya usaha yang kita rintis itu bisa berkelanjutan, bisa jangka lama, bisa bertahan. Ya. Jadi kita akan simpulkan bersama-sama. Mungkin ada yang mau memberikan langsung refleksinya. Oh, oke, ada Carmen. Silakan Carmen. Jadi untuk refleksinya saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya untuk kita terjun di dalam bidang ini itu ternyata target pasar itu berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan tadi itu ada target pasar yang emang targetnya itu turis, ada juga targetnya lokal. Tapi ada juga yang universal, turis dan lokal. Jadi sebenarnya itu dunia wirausaha itu bisa dibilang tuh luas sekali karena nggak cuma lokal dan bule doang target pasar, tapi juga bisa di dunia maya seperti online. Oke, ya, ya. Lalu dengan pembelajaran seperti ini, apakah kamu merasa lebih tertantang, lebih semangat atau bagaimana? Saya merasa lebih tertantang ya karena tahunya banyak ada usaha-usaha seperti yang dibahas tadi, berarti lebih banyak lagi saingan dan lebih ketat lagi saingannya sehingga kita harus improve kita punya bisnis ke depannya dan ke depannya. Oke, terima kasih Carmen ya. Oke, baik, ada lagi yang mau memberikan refleksi? Oke, ada Kezia ya. Silakan Kezia. Kira-kira refleksi kamu dari pembelajaran yang sudah kamu lalui hari ini? Dari pembelajaran hari ini saya tuh belajar untuk lebih bisa bekerja sama lagi sama teman-teman sekelompok saya supaya bisa menghasilkan produk yang baru tadi itu. Terus dengan pelajaran hari ini juga bisa mengajarkan kita semua buat bisa berpikir lebih kritis lagi untuk menciptakan produk inovasi yang baru. Oke. Apakah kamu merasa tertarik dengan model pembelajaran seperti ini? Tertarik, soalnya lebih seru dan kita juga bisa belajar untuk mengkomunikasikan ide-ide kita. Oke, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang silakan kembali ke posisi tempat duduknya semula. Miss akan mengambil penilaian pengetahuan untuk post-testnya. Ya, untuk post-testnya ada linknya di Google Form, bisa akan kirimkan. Oke, silakan dikerjakan. Miss beri waktu 5 menit. Sudah ya? Oke, jika sudah, ya kita akan akhiri pembelajaran kita. Nah, pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses produksi kerajinan pasar lokal. Anak-anak, sebelum kita akhiri, kita akan tutup terlebih dahulu dengan doa penutup. Ya, Miss minta kesediaan salah satu siswa Miss untuk menutup dalam doa. Siapa yang bersedia? Oh, ada Evelyn. Silakan Evelyn berdiri. Kita ambil sikap berdoa.
Amin. Terima kasih semuanya. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.